Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hutang. Yang mana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah tafsir ayat manajemen. Dan sebagai pemateri pertama yaitu rekanita saya yaitu Mbak Hairunisa, dan yang kedua Vika Septiawati, Yang ketiga Rafiq Zakas Yusman. dan yang terakhir yaitu saya sendiri. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu akan menjelaskan apa itu hutang. Hutang adalah suatu yang dipinjam baik uang maupun barang. Orang yang meminjam disebut debitur dan yang memberi pinjaman disebut kreditur. Dalam Islam, hutang disebut qard, yaitu pinjaman yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama saat sudah mampu. Hutang piutang juga mengajarkan nilai tolong-menolong dan tanggung jawab, karena tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tapi membantu sesama. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nisa. Hukum hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi, kondisi, dan toleransi. Pada umumnya, pinjam-meminjam hukumnya sunnah bila dalam keadaan normal, dan hutang hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk membeli barang terlarang, untuk melakukan kejahatan, atau lain sebagainya. Tetapi, hutang bisa menjadi wajib jika seseorang berada dalam kondisi darurat, seperti membutuhkan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Lanjut poin B, yaitu jenis-jenis hutang. Hutang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hutang jangka pendek, yang dimana kewajiban keuangan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, hutang jangka menengah. Hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Sekian dari saya. Baik, saya di sini akan meneruskan dari penjelasan teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah pinjaman yang dibayar dalam waktu lama dengan sistem cicilan sesuai kesepakatan. Dalam kehidupan, hutang seringkali terjadi karena kebutuhan mendesak, dan dalam Islam, hutang wajib dilunasi karena menjadi tanggungan atas manfaat yang telah diterima. Jika seseorang meninggal dunia dan masih memiliki hutang, maka hutang tersebut harus dibayar terlebih dahulu dari harta peninggalannya setelah biaya pengurusan jenazah. Kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Dari kandungan ayat tersebut, yaitu dianjurkan agar hutang dicatat dan menghadirkan saksi agar tercipta kejelasan, keadilan, serta menghindari perselisihan. Mungkin selanjutnya akan dilaksanakan oleh pemateri keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri terakhir akan mempresentasikan tentang analisis ayat Al-Baqarah 282 dan 280. Yang pertama yaitu membahas tentang anjuran mencatat hutang. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar-benar adil. Diwajibkan nas kepada seorang yang melakukan hutang piutang antara si penghutang dan yang memberi hutangan, itu diwajibkan untuk menuliskan di atas kertas. Kenapa? Agar nantinya ketika akhir atau jatuh tempo, orang tersebut bisa mengetahui dengan cara adanya surat yang sudah tertulis.
dan juga yang disyaratkan, yang diwajibkan untuk menulis itu bukan orang yang melakukan hutang piutang, akan tetapi harus ada orang ketiga sebagai saksi. Agar kenapa? Agar orang yang menulis itu adil, tidak ada perubahan. Jika semisal orang yang berhutang yang disuruh nulis, takutnya yang ditulis itu hutangnya 200, takutnya ditulis 200, takutnya ditulis 150. Atau ketika orang yang memberi hutangan yang disuruh nulis hutangnya 200, takutnya ditulis 250. Mungkin seperti itu. Dan poin yang kedua yaitu sikap terhadap orang yang berhutang. Seperti firman Tuhan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairan lakum kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ayat di atas ditafsirkan bahwasanya ketika kita mengetahui orang yang kita beri hutangan itu tidak mampu untuk membayar atau mereka dalam keadaan kesulitan, maka hendaknya kita menangguhkan terhadap pembayarannya atau kita memberikan selisih waktu terhadap pembayaran hutang tersebut. Dan yang lebih baik lagi, ketika orang tersebut diberikan hutangan lalu kita tahu bahwa orang tersebut tidak mampu untuk membayarnya, lalu kita meringankan dengan cara kita relakan hutang tersebut agar si penghutang tidak membayar terhadap hutangnya. Itu yang lebih baik. Jadi kesimpulannya itu di dalam Al-Quran sudah ditentukan bahwasanya ketika ada orang yang melakukan hutang piutang, antara dua orang yang melakukan hutang piutang, harus ada orang ketiga yang dibawa untuk dijadikan sebuah saksi dan dituliskan dalam kertas. Dan apabila ada orang yang berhutang itu dalam keadaan tidak mampu, kita diharuskan atau diperbolehkan atau dianjurkan untuk menangguhkan untuk pembayarannya. Dan yang lebih baik lagi, ketika ada orang yang berhutang lalu kita tahu bahwa orang yang berhutang itu tidak mampu, kita meringankan dengan cara mensedekahkan, atau orang yang mempunyai hutang itu tidak dibolehkan untuk membayar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian yang mempunyai pertanyaan yang jenius, boleh silahkan bertanya. Tidak ada batasan pertanyaan. Siapapun yang ingin bertanya, silahkan bertanya kepada kelompok kami. Dan jangan lupa kepada para penonton agar di-subscribe dan di komen-komen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.